Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verina Martogowor dengan NPM 240130100052 dari kelas Bahasa Indonesia G507. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena kesalahan diksi bahasa Indonesia di media sosial. Di era digital saat ini, media sosial menjadi tempat utama kita dalam berkomunikasi. Namun, dalam penggunaannya, seringkali muncul berbagai kesalahan dalam pemilihan kata atau yang biasa kita sebut dengan kesalahan diksi. Fenomena ini memang terlihat sepele, tapi sesungguhnya berpengaruh besar terhadap cara kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebelum masuk ke contoh nyata tentang kesalahan diksi, kita harus mengetahui apa itu diksi terlebih dahulu. Nah, jadi diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai konteks untuk menyampaikan suatu gagasan atau perasaan. Pemilihan kata yang tepat ini dapat membantu pesan kita dipahami dengan jelas. Sebaliknya, jika diksi yang kita gunakan salah, maka maknanya bisa berubah. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari media sosial yang menggambarkan fenomena ini. Nah, di foto pertama ini terdapat kalimat bertahun-tahun jadi fans sejati CR7, Bro I should speed, IG-nya di follow Ronaldo dan masuk di story yang ngarahin main drum. Kalimat ini sering muncul di media sosial terutama dalam konten olahraga. Namun, ada beberapa masalah dalam pemilihan katanya. Yang pertama, terjadi campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti bro, IG, dan story. Kedua, frasa yang ngarahin main drum kurang tepat. Maksud sebenarnya adalah bahwa I should speed muncul di story milik pemain drum, bukan orang yang mengarahkan main drum. Sehingga kalimat yang tepat adalah bertahun-tahun menjadi penggemar CR7, I should speed diikuti oleh Ronaldo di Instagram dan juga muncul di story milik pemain drum. Dengan diksi yang benar, maknanya jadi lebih jelas tanpa kehilangan gaya santainya. Selanjutnya, di foto yang kedua ini terdapat kalimat momen speed kucing jagain ibu-ibu yang tidur di trotoar jalan dengan pose siap siaga. Kok jadi pengen punya satu si Meng kayak gitu? Nah, kalimat ini menggambarkan suasana yang hangat, tetapi pemilihan katanya belum tepat. Kata sweet sebaiknya diganti dengan padanan bahasa Indonesia seperti manis atau mengharukan. Sementara itu, frasa si Meng dan kayak gitu merupakan bentuk tidak baku dari si kucing dan seperti itu. Sehingga kalimat yang lebih baik untuk digunakan adalah momen mengharukan seekor kucing menjaga seorang ibu yang tidur di trotoar dengan posisi siaga, jadi ingin punya kucing seperti itu. Kesalahan diksi seperti ini umumnya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, gaya komunikasi di media sosial yang santai dan spontan. Kedua, pengaruh bahasa asing terutama bahasa Inggris. Dan yang ketiga, kebiasaan menyingkat atau memodifikasi kata agar terdengar lucu, gaul, atau estetik. Sayangnya, kalau dibiarkan, hal ini bisa membuat masyarakat terbiasa dengan bentuk bahasa yang salah. Dampak dari kesalahan diksi cukup besar, mulai dari menurunnya kemampuan berbahasa baku, salah paham makna, hingga pergeseran arti kata karena penggunaan yang salah secara terus-menerus. Sehingga untuk mengatasinya ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, periksa arti kata sebelum digunakan. Kedua, biasakan membaca tulisan berbahasa Indonesia yang baik. Dan yang ketiga, gunakan bahasa santai dengan tetap memahami bentuk bakunya. Jadi, fenomena kesalahan diksi di media sosial memang umum terjadi, tapi bisa kita perbaiki. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa kita. Yuk kita jaga bersama dengan cara sederhana, memilih kata yang tepat dan bermakna. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.